ujung memang tanggung jawabnya partai. Iya. Tetapi kan hilirnya yang bersoal. Di mana soalnya? Sekolah-sekolah kita tidak mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang benar. Dan yang paling penting adalah kepada media mainstream, berhentilah untuk menjadi partisan politik. Karena Anda hanya akan memecah warga. Kalau ada orang calon kandidat yang mau meningkatkan RTH, memperluas RTH, dan maksimalkan 35% itu menjadi daerah publik, kawasan publik, saya akan walian. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada tidak ruang demokrasi dalam regulasi yang mengatur itu? Rakyat kita yang begitu pragmatis, artinya saya melihat itu tidak tersentuh dengan pendidikan politik yang kritis, bahwa ini bisa mencelakakan Anda ketika hak pilih Anda dalam 5 tahun itu ditukar dengan selembar sarung misalnya. Bergabung lagi bersama saya Media TV dalam acara Dialog Politik Media TV. Saya Ade Hermawan. Kita kali ini akan membahas tentang demokrasi dan Makassar 2020. Kita tahu di tahun ini Makassar akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Namun apakah kualitas demokrasi kita yang telah kita jalankan bertahun-tahun beberapa kali ini selaras dengan naiknya kualitas kehidupan masyarakat kota kita? Kali ini kita akan membahas dengan 4 narasumber. Saya menghadirkan Marwan Hussein, seorang aktivis dan budayawan Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Amin, mewakili Direktur Eksekutif Walhi. Dan saya juga ditemani oleh seorang aktivis pro-demokrasi, Bapak Albert George. Dan tokoh politik Sulsel sekaligus anggota DPRD Provinsi, Nikmatullah RB. Ya. Semoga narasumber semua dalam keadaan baik dan terima kasih atas kedatangannya. Saya ke Kaula terlebih dahulu. Ya. Bagaimana Kaula peningkatan kualitas demokrasi kita dengan kualitas kehidupan kota kita di Makassar? Saya kira ini kan gambarannya kita tarik agak besar dulu makro. Menurut saya memang virus corona ini kan minimal menyadarkan kepada kita bahwa selama ini memang kita cenderung menerjemahkan pembangunan itu dalam arti fisik. Jadi kita selalu mencari kepala daerah yang bisa bangun jembatan, jalan mulus, gorong-gorong, drainase, apa macam-macam. Ternyata dalam situasi seperti yang kita hadapi, kita sangat tidak siap menghadapi wabah. Wabah virus, satu virus saja, kesiapan rumah sakit jeblok, kesiapan dokter kita tidak memadai. Ya saya pikir ini semua kesalahan kita bersama. Kita gagal secara bersama-sama menentukan fokus yang tepat. Ya kalau secara besarnya kan kita bisa menyebut kita lalai membangun manusia. Ya kita lebih sibuk membangun fisik-fisik. Sehingga karena backmain filosofinya sangat materialistis, pilkadanya juga sangat materialistis. Sehingga rakyat juga ya fair saja, kita mau pilih kau kasih apa. Ya, itu yang terjadi bertahun-tahun, beberapa kali pilkada langsung ini, semua sangat pragmatis. Suka atau tidak suka itu faktanya di bawah. Jadi siapa yang bisa kasih sembako, siapa yang bisa kasih sarung, siapa yang punya amplop isinya jelas, itu yang dipilih. Orang mempertaruhkan masa depannya dengan materi yang sekecil itu. Nah ini terjadi berkali-kali yang menyebabkan ya kita terpaksa menerima kenyataan kita hidup di kota dengan situasi seperti ini. Nah memang ini harus pekerjaan jangka panjang, partai politiknya harus berubah, masyarakatnya berubah, calon-calon pemimpinnya mulai punya visi yang baik. Saya kira kita secara administrasi, undang-undang, Permendagri, dan seluruh RPJMD selalu menempatkan urusan prioritas
Bicara APBD juga urusan prioritas itu adalah pendidikan dan kesehatan. Tetapi itu kan di atas kertas. Coba bandingkan dengan anggaran di PU. Anggaran di mana pasti mereka jauh sekali. Kenapa? Karena saya hanya bisa dikenang sebagai wali kota kalau saya pernah bangun sesuatu yang monumental. Hanya itu yang menjebak kita selama ini. Nah, soal-soal seperti ini ya soal-soal kita bersama. Kita tidak bisa menunjuk siapa yang salah. Memang merubah cara berpikir, merubah pandangan kita. Baik. Ini agak berat memang pekerjaan ini, tetapi harus dimulai. Baik. Kalau tidak pernah disuarakan, tidak pernah diupayakan, ya akan begini-begini terus. Baik. Tiap kita pilkada kita sibuk. Ada Bawaslu, ada polisi, enggak ada. Itu semua jadi formalistik saja keberadaannya. Orang bagi-bagi uang di sebelah kanan, Bawaslunya lari ke kiri. Ya memang, ya karena mungkin yang diterima oknum-oknum itu lebih besar dari yang dibagi kan. Nah, soal-soal seperti ini terjadi. Ini bukan rahasia. Ya karena saya juga di samping anggota DPR, saya ketua partai. Kita mendukung beberapa kandidat dan kita tahu betul bagaimana mereka beroperasi untuk menang. Ya. Nah, soal-soal seperti ini ya juga mengganggu kita terus terang. Nah, saya kira itu Baik. ke depan memang harus lebih kita dorong seluruh kepala daerah itu fokuslah. Bagaimana mendidik rakyat, bagaimana menjaga kesehatannya. Baik, Baru setelah itu baru kita bicara jalanan. Tuh apa jalanan bagus? Tapi diisi oleh orang-orang tidak sehat, tidak terdidik, kan susah kita. Nah, baik Kaula. Sebetulnya untuk menghadapi ini kita punya modal budaya. Kak Marwan, bagaimana sebetulnya modal budaya kita untuk menghadapi pragmatisme ini, Kak Marwan? Ya, nilai-nilai luhur Bugis Makassar yang biasa kita kenal sebagai Siri Napace, internalisasinya untuk saat ini sudah sangat kurang, mungkin karena aspek keteladanan sudah tergerus, sehingga masyarakat kita juga sudah sulit untuk menginternalisasi konsep Siri Napace. Dengan iklim informasi yang terbuka, jangankan sekat-sekat yang ada di ruang-ruang pemerintahan, bahkan di ruang rumah tangga pun, konsep Siri Napace itu sudah sulit untuk diinternalisasi. Jadi mungkin di sebahagian warga konsep Siri Napace itu sudah dianggap barang pajangan di museum. Kita bisa lihat sekarang ini untuk kondisi Makassar. Silaturahim yang terjalin itu umumnya hanya berupa permukaan. Malah justru hubungan-hubungan yang tidak langsung face to face itu yang lebih langgeng. Ya, bersyukur kalau Makassar, untuk kondisi Makassar, ya silaturahim itu tinggi di kalangan warga dengan ribuan warung kopi yang ada, sehingga perbedaan-perbedaan antar person dengan person itu bisa terakumulasi di warung kopi, sehingga memunculkan ada kesetiakawanan atau pace. Jadi saya melihat warung kopi justru punya peran untuk merawat pace di masyarakat Makassar. Nah, yang persoalan masalah Siri. Masalah Siri ini agak sulit dirawat lewat warung kopi. Kenapa? Kita bisa lihat, Siri itu terawat di warung kopi, misalnya modelnya adalah, kalau ada seorang kawan yang sukses secara finansial, datang ke warung kopi, ketemu teman-teman, itu berbeda putaran jarinya yang seperti ini dengan putaran jarinya yang seperti ini. Di situ muncul sebenarnya pendidikan Siri di situ. Nah, yang masalah kemudian orang yang terlalu sering dibeginikan oleh teman-teman warung kopinya, ya, teman-teman semejanya. Nah, ini jadi
kurang srek untuk mau lagi ke warung kopi. Nah, sehingga muncul kesenjangan. Nah, kaitannya dengan kualitas demokrasi. 2004 kita memang canangkan ya dengan Pak Ulla dulu, kita bikin gerakan warkop komunitas di Makassar akibat tingginya angka pengangguran sarjana di Makassar. Ya, tujuan kita yaitu bagaimana menciptakan lokus-lokus egaliter di mana kita bisa belajar hidup berdemokrasi. Nah, jadi saya lebih melihat peran warung kopi dalam demokratisasi di Makassar itu lebih tinggi perannya dibanding media massa ataupun lembaga pemilu sendiri. Katakanlah KPUD. Warung kopi menjadi tempat untuk menggodok demokratisasi. Nah, sekarang kita kaitkan masuk ke seperti yang tadi dibuka oleh Pak Ulla tadi, bahwa partai juga harus berubah. Karena partai sekarang ini kan dia tercabut dari akar kepartaiannya. Karena hegemoni dari para pendiri atau pimpinan partai. Nah, sehingga bisa dibilang mati hidupnya partai tergantung pimpinannya. Bukan pada ranting-rantingnya, bukan pada anak cabang, bukan pada DPC-nya. Ini yang terjadi. Yang muncul kemudian melahirkan oligarki. Berkelindahan para elit-elit partai, antar partai, itu membangun konspirasi-konspirasi. Nah, ini yang menurunkan kadar demokrasi di Indonesia. Kita sempat tahun 2013 sempat mengalami masa keemasan naiknya indeks demokrasi kita yang tertinggi. Kemudian mulai menurun sampai 2018. Ini oleh survei dari independen. Beda kalau BPS. BPS itu masih melihat bahwa dari 2018 ke 2019 ada naik 2,2% sekian ya, dari 72 menjadi 73, 74. Tetapi kalau dari lembaga survei yang independen, indeks demokrasi kita itu justru turun 8 tahun terakhir ini. Terutama kalau sekarang untuk 2019-2020 ya Undang-Undang ITE. Kemudian juga dengan munculnya pembahasan yang terbaru di DPR RI ini yang dianggap kurang terbuka. Nah, kembali ke konsep Siri Napace. Saya tidak melihat ada warna Siri Napace dalam kontestasi politik di Makassar dalam 10 tahun terakhir. Jadi saya berbicara di 10 tahun terakhir ini. Nah, terkait dengan itu, saya lebih melihat adem-ademnya justru Makassar itu pada saat pelaksana tugas yang menjadi pimpinan, menjadi wali kota. Ya. Iya. Nah, sehingga agak reda Makassar dari hiruk-pikuk polarisasi antara kotak kosong dengan yang lalu itu kan, yang kemudian ternyata kotak kosong yang menang. Nah, di sini juga kelihatan bahwa betul bahwa partai harus berubah karena fenomena munculnya satu calon yang lalu di Makassar itu tidak ada dua hal yang paling penting di situ. Yang pertama modal dan yang kedua adalah kekuasaan. Jadi penggunaan kekuasaan, akses pusat, ya, akses ibu kota, ya, itu sangat kuat masuk ke kota Makassar. Nah, sehingga hanya satu calon yang meraup semua partai yang ada. Nah, ini sangat memperburuk kondisi demokrasi di Makassar. Ya, saya bisa mengatakan bahwa ya syukur kota kosong menang. Bagaimana seandainya kota kosong kalah? Kak Marwan. Mungkin ditahan dulu Kak Marwan.
Saya ke Bang Amin dari Walhi. Menurut pengamatan Walhi selama ini dalam proses demokrasi kita, apakah ada konsen para elit kita membicarakan tentang lingkungan? Saya flashback ke pilkada Kota Makassar atau Pilwalkot Kota Makassar 2018 ya, 2018, di mana itu jadi barometer saja, jadi representasi bagaimana potret pemilihan kepala daerah terutama di Kota Makassar, karena kita fokus Kota Makassar ini kan. Saya lihatnya memang satu, isu lingkungan hidup itu memang belum populer ya, di kalangan politisi terutama ya, karena gesekannya akan bisa kemana-mana. Kalau kita lingkungan hidup selalu identik dengan bisnis ekstraktif, bisnis industrial, bisnis yang bermodal besar, dan itu kekuatan modal masih dominan di Republik ini, ya kan? Jadi politisi, partai politik cenderung mengambil sikap berhati-hati dalam menentukan isu, mainstreaming isu, termasuk juga dalam Pilwalkot 2018, gitu ya. Saya lihat walaupun dalam 1-2 kali di debat kita menemukan ada perdebatan yang cukup baik, cukup sengit antara kedua paslon waktu itu, di mana ini soal reklamasi waktu itu. Ya. Dan saya sangat mengamati dan melihat bagaimana kedua visi calon. Nah, tapi itu desain dari penyelenggara, bukan desain dari kubu tim A dan tim B. Sekali lagi, kalau kita melihat isu yang apakah isu ini layak dijual atau layak dipopulerkan di publik, hasil riset Kompas pun menunjukkan bahwa lingkungan hidup masih berada di posisi yang ketiga, atau isu middle class, bukan grassroots issue gitu ya. Nah, sementara para kandidat ini selalu mencari lumbung suaranya ada di grassroots ya, ada di kelompok masyarakat ya, bawah yang mohon maaf saya harus katakan yang ekonominya sangat terbatas ya, yang tidak atau lebih langsung saya akan katakan yang miskin gitu ya. Mereka mencari suara di kantong-kantong itu, dan masyarakat lebih pragmatis gitu ya. Siapa yang memberikan saya janji politik yang manis, siapa memberikan saya janji kesejahteraan, maka saya akan saya ambil. Maka isu-isu kesejahteraan, pendidikan gratis, kemudian subsidi dan lain-lain itu masih menempati posisi yang pertama. Itu tren 2018, dan sampai pemilu presiden 2019 pun masih isunya ya, masih isu ekonomi dan kesejahteraan menjadi isu yang populer, karena memang angka kemiskinan di Indonesia dan di Kota Makassar terutama itu masih tinggi ya, jadi isunya masih lebih dominan ke arah itu. Tapi lama kelamaan isu itu juga mulai hilang tapi begini, maksudnya saya bilang adalah, tapi itu tidak, kalau kita diam dengan persoalan itu juga kita tidak mengedukasi publik gitu loh. Tadi saya mendengar saya kira tadi pernyataannya Kak Ulla itu lebih ke curhat gitu. Curhatan bagaimana menyaksikan begitu hancurnya kita menghadapi sosok yang tidak terlihat gitu. Ada makhluk yang tidak terlihat menyerang manusia dan kita tidak mampu menghadapinya. Artinya apa? Kok isu-isu yang hal seperti itu, kesehatan, lingkungan, itu sudah harus dinaikkan sebagai isu penting, di mana banyak pelajaran yang sudah banyak hal yang sudah memperlihatkan itu. Bencana misalnya ya, tahun 2019 awal bagaimana bencana itu memporak-porandakan, banjir bandang yang terjadi di Goa itu memporak-porandakan Makassar, itu nampak sekali, dan kita berharap 2020 isu itu naik. Oleh karena itu, saya mau katakan di tempat ini, di hadapan teman-teman semua, 2020 Walhi akan mengambil peran
pragmatis. Wali akan terlibat dalam politik pilwalkot. Kami akan men-tracking para kandidat. Mana isunya, seperti apa strategi penyelesaian masalahnya, terutama terkait dengan lingkungan hidup dan perkotaan, ya, tata ruang kota, kita akan tracking. Kalau kami anggap baik, kami anggap layak diperjuangkan, maka kami 100% akan memperjuangkannya. Kita dalam rapat internal Wali bersama anggotanya, waktu itu Kak Ula sebenarnya juga pernah menjadi satu anggota Wali. Dalam pertemuan daerah lingkungan hidup, saya dimandatkan untuk memastikan bahwa kota ini harus mempunyai wali kota yang kredibel, yang hebat, yang jago menata kota, jago menyelamatkan rakyatnya. Nah, kita akan lakukan itu. Makanya tanpa basa-basi, waktu saya diundang saya langsung tertarik, memang karena kita sedang juga mau mengambil peran. Iya. Mengambil peran dalam konteks pilkada ini. Memang kita tidak mengusulkan kandidat, tidak ikut lewat jalur independen, tidak. Tapi kita akan men-tracking siapa tokoh-tokoh ini, siapa di belakangnya, dan bagaimana visi misinya. Dan kalau kita menganggap itu layak untuk kita perjuangkan, kita akan perjuangkan 100%. Tanpa malu-malu kita mengatakan bahwa dia layak untuk dipilih. Ini juga satu pesan politik bagi para partai politik. Ada konsep politik yang menarik yang pernah ditawarkan oleh Pak SBY, ya, lewat Partai Demokrat, itu lewat konvensi. Nah, konvensi itu sebenarnya metode politik yang tepat, yang bagus, karena sebelum orang menentukan pilihan, orang disajikan oleh pilihan-pilihan dari partai tertentu. Nah, saya berharap, mumpung ada ketua partainya di sini, kalau memang itu bisa diterapkan di Makassar, itu mungkin cocok sekali, baik sekali gitu ya, dalam melihat bagaimana memilah-milah calon, lalu kemudian mempopulerkannya dan mengujinya di publik sebelum mereka bertarung secara langsung secara resmi gitu ya. Diuji dulu secara kepartaian. Dan karena partai itu milik publik, ya jangan diuji secara internal, tetapi diuji secara terbuka dan meluas. Baik, Saya kira itu Bang Amin. secara strategi politik yang baik. Saya kira ditahan dulu. Nah, ini dari Kak Ula tadi, partai memang harus berbenah. Kemudian dari Kak Marwan sendiri, kita kekurangan teladan. Dan saya lihat ada kesenjangan antara budaya lokal kita dengan perangkat keras politik kita. Nah, kira-kira bagaimana Bang Albert? Sebenarnya di atas kertas porsi pendidikan dan kesehatan ada, bahkan itu sudah diputuskan di musrembang kota, tapi kenapa porsinya ternyata membengkak di dinas PU?